Shalom, Halo, apa kabarnya? baik. Ada sukacita hari ini? Ada. Marilah sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan Yesus, sekarang kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena bisa ibadah kembali pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita udah siap memuji Tuhan? Sudah. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Masih semangat? Masih Ada sukacita? ada. Marilah kita menyanyikan lagu selanjutnya. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Telah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan ku dengar, ku
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah menyanyikan puji-pujian kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Tante Yuni yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita menghafalkan ayat Mas dulu ya. 1, 2, 3. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Gimana adik-adik, sehat semua? Yuk kita jaga kesehatan, kita pakai masker, kita harus prokes kemanapun kita pergi ya. Adik-adik, sekarang Tante mau tanya, adakah sekarang adik-adik yang sedang mengalami kesusahan? Ataupun ada tekanan? Ataupun sekarang lagi sakit yang tidak membuat nyaman tubuh kita? Nah adik-adik, jangan takut. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Dengarkan ya adik-adik, firman pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya. Gimana Tuhan memberikan mujizat kuasa kepada anak-anaknya. Nah, suatu ketika adik-adik, ada sebuah kota ini cukup besar. Penduduknya kuat-kuat, berani-berani, banyak pahlawan di dalam kota itu ya. Kota ini bernama Gibeon. Suatu ketika Raja Gibeon ini bilang kepada Yosua, Pak Yosua, aku ingin mengadakan perjanjian persahabatan, ikatan persahabatan. Aku ingin mengadakan kerjasama pada bangsa Israel. Kita membentuk kekuatan. Kemudian Yosua menyanggupi. Oke, kita mengadakan kerjasama ya, sebuah persahabatan. Nah adik-adik, rencana ini didengar oleh Raja Yerusalem. Raja Yerusalem musuhnya ketakutan. Waduh, itu bangsa Gibeon itu bangsa yang besar, kota yang besar. Dia akan bersatu dengan Yosua, orang yang selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian raja ini juga berniat menyusun suatu kekuatan. Dia meminta kerjasama, meminta bantuan kepada raja-raja 5 kerajaan besar. Dia minta bantuan, dia minta bersatu kepada mereka sehingga mereka mempunyai kekuatan. Nah kemudian adik-adik, Raja Yerusalem dan raja-raja yang sudah bersatu tadi, mereka mengepung Gibeon di perkemahan Gibeon.
Raja Gibeon takut. Orang Gibeon menjadi takut. Kemudian meminta bantuan kepada Yosua. Tolonglah Yosua, ini ada yang mengepung kami. Kita bersatu. Kemudian karena Yosua sudah berjanji, maka Yosua pun membantu orang-orang Gibeon. Nah, adik-adik, kemudian mereka mulai maju berperang melawan kerajaan-kerajaan yang bersatu itu. Raja-raja Yerusalem dan 5 raja lainnya mereka bersatu. Mereka mulai berperang. Saat Yosua mulai berperang, dia sudah melangkah mau berperang, Tuhan berfirman. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Yosua. Tuhan berkata, jangan takut. Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Itu janjinya Tuhan. Artinya apa? Adik-adik, Tuhan menjanjikan kemenangan. Nah, benar adik-adik. Yosua kemudian berperang dengan luar biasa karena ada penyertaan Tuhan. Kira-kira Yosua menang atau kalah adik-adik? Pasti menang karena Tuhan sudah berjanji. Dipukul kalah, dipukul mundur kerajaan-kerajaan itu ya. Musuh-musuhnya dipukul mundur. Musuh-musuhnya berlari, berserakan, berhamburan, mereka lari melarikan diri. Dan di situ Tuhan membantu peperangan ini. Tuhan membantu dengan cara apa adik-adik? Tuhan memberikan hujan batu besar. Wow. Bisa membayangkan enggak? Hujan batu besar. Hujan air yang deres aja. Udah sakit kalau kita naik motor gitu ya kena hujan. Itu udah sakit banget itu air. Apalagi hujan batu besar. Luar biasa adik-adik. Akhirnya musuh-musuhnya pada mati. Dan adik-adik, luar biasanya lagi, Tuhan memberikan kuasa kepada Yosua. Apa itu? Yosua bisa berkata kepada matahari, bisa berkata kepada bulan, berhenti. Bisa menghentikan supaya bulan dan matahari tidak berjalan. Sehingga tidak segera malam, tidak segera terbenam. Sehingga Yosua bisa menyelesaikan peperangan itu. Luar biasa adik-adik. Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dan akhirnya musuh-musuhnya tumbang diselesaikan oleh Yosua dan tentaranya. Nah, adik-adik, itulah kalau kita berharap kepada Tuhan. Yosua anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah permalukan. Kemenangan yang dijanjikan terjadi. Bahkan diberi kuasa. Bisa menghentikan bulan dan matahari. Itu sesuatu yang luar biasa. Enak ya adik-adik jadi anak Tuhan? Tuhan yang berperang. Kita juga melakukan peperangan tapi Tuhan di situ yang mengalahkan musuh. Nah, adik-adik, Tuhan kita penguasa langit dan bumi. Dia berkuasa akan mengapakan dunia ini, dia berkuasa.
mau menghentikan bulan, mau menghentikan matahari, mau menjatuhkan bintang, mau menenggelamkan bumi, itu semua dalam kuasa Tuhan. Sebab itu ayo adik-adik, kita semua bersandar, berharap, hanya memandang pada Tuhan. Kita hanya menyerahkan semuanya hidup kita kepada Tuhan. Semua akan beres adik-adik. Asal kita percaya kita mempunyai Allah yang besar. Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang bisa memberi kemenangan kepada kita. Nah, itulah adik-adik. Mulai hari ini, jangan pernah takut. Kita memiliki pengharapan yang besar di dalam hidup kita. Kita enggak usah takut besok saya naik besar gimana ya. Saya bisa kerja enggak ya. Saya bisa punya rumah enggak ya. Saya bisa hidup enak enggak ya. Saya sakit-sakitan enggak ya. Kita enggak usah takut itu semua. Karena Tuhan menyertai anak-anaknya yang hidup berkenan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita semua belajar ya. Kita semua belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Untuk tetap berharap kepada Tuhan. Oke adik-adik. Sekarang kita semua akan berdoa. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Supaya Tuhan menanamkan firman-Nya di hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah beri firman-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap berharap kepadamu. Ajari kami untuk tetap bersandar kepadamu. Karena sungguh Engkau Allah penguasa langit dan bumi. Engkau Allah yang memberi kemenangan kepada anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki iman yang besar seperti Yosua. Dia pegang janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tugas minggu ini Tante ingin anak-anak membuat bulan atau matahari. Terserah mau milih yang bulan atau matahari di sebuah kertas ya, kertas kayak HVS gitu. Nanti dipotong berbentuk bulan atau matahari. Dan dikasih tulisan ayat mas dalam Mika 7 ayat 7. Bunyinya gimana? Ditulis di situ ya anak-anak. Kemudian nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Begitu ya anak-anak. Sampai jumpa. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita